Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Kronologi Menpora Amali masuk bursa calon waketum PSSI. Menpora Zainuddin Amali membenarkan dirinya masuk bursa bakal calon wakil ketua umum PSSI. Dia menceritakan awal mula pencalonannya tersebut. Dalam penuturannya, Amali mengatakan semua bermula dari keseriusan pemerintah dalam mengurus olahraga Indonesia, khususnya sepak bola. Meskipun menyepakati masuk dalam calon waketum PSSI, Amali tak serta-merta langsung mendaftarkan diri. Ia lebih dulu meminta izin kepada Presiden Joko Widodo. Bagaimanapun, politikus Golkar tersebut masih menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Saya sebagai menteri tak bisa memutuskan sendiri. Saya minta izin dan diizinkan. Dan belum terpilih kan prosesnya panjang sampai 16 Februari, ungkap Amali. Declan Rice cocok untuk Arsenal. Arsenal memang masih tampil sangat bagus di Liga Inggris musim ini. Tim asuhan Mikel Arteta baru sekali kalah dalam 18 pertandingan yang dijalani. Thomas Partey dan Granit Xhaka menjadi dua gelandang tengah yang paling bermain untuk Arsenal. Partey bermain 15 kali, Xhaka belum pernah absen. Oleh karena itu, ex-pemain Liverpool Danny Murphy yang bilang bahwa ada ketergantungan Arsenal pada Partey dan juga Xhaka. Oleh karena itu, kedua pemain itu membutuhkan pelapis. Rice dinilai menjadi sosok paling pas untuk itu. Saya pikir itu akan kepindahan yang sangat-sangat besar untuk Arsenal, kata Murphy seperti dikabarkan oleh Talksport. Bagaimana Chelsea kalahkan Arsenal dalam perburuan Mykhailo Mudryk? Transfer Mudryk ke Chelsea terlihat kejutan, sebab pemain berusia 22 tahun itu justru sudah lama diincar Arsenal. Kepala Eksekutif Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, menjelaskan alasan lebih memilih menjual Mykhailo Mudryk ke Chelsea. Proyek ambisius dan keseriusan manajemen si biru menjadi penyebabnya. Ketika Arsenal mengajukan tawaran akhir sebesar 70 juta euro plus 30 juta euro sebagai tambahan, kami duduk dan mulai berbicara secara internal tentang bagaimana hal itu akan dipenuhi dalam hal pembayaran, bagian tetap, dan masalah bonus, katanya dilansir Daily Mail. Kami menyadari kami tidak akan menutup kesepakatan dengan Arsenal. Saya berkata kepada Edu, Direktur Olahraga Arsenal, bahwa saya melakukan yang terbaik. Tetapi itu tidak mungkin. Bonus ini harus dapat dicapai dan realistis. Karenanya dalam hal ini Chelsea jauh lebih serius dan adil dalam beberapa hal, ujarnya. Chelsea jor-joran belanja, Mourinho sampai kasih sindiran. Chelsea sudah menggelontorkan dana sekitar 421 juta euro atau 7,7 triliun rupiah untuk merekrut pemain musim ini. Dana fantastis yang digelontorkan Chelsea membuat Jose Mourinho tergelitik mengomentarinya. Pelatih Portugal itu yang sukses memberi 3 gelar juara Premier League untuk Chelsea menilai AS Roma takkan mampu seperti itu. Untuk mendapatkan kualitas itu, kami harus membuat pemain muda berkembang. Saya tidak mengharapkan siapapun untuk datang. Direktur Thiago Pinto sangat jujur dan lugas. Dia mengatakan hal-hal yang biasanya tidak ingin didengar seorang pelatih. Pelatih selalu ingin mendengar klub punya banyak uang, bisa membeli opsi A, B, C, D, sampai membangun tim yang luar biasa. Kami harus mencari solusinya. Kami tak bisa membeli Mudryk dengan harga 100 juta euro, ujar Jose Mourinho. Dear Liverpool, jangan pecat Klopp. Liverpool hancur lebur di Liga Inggris musim ini. Banyak pihak menilai jebloknya Liverpool musim ini karena masih mengandalkan skuad yang diisi pemain-pemain tua. Di sisi lain, ada pula yang menyalahkan Jurgen Klopp atas performa tim. Manajer Jerman itu dianggap buntu dan sudah lama membesut The Reds selama 7 tahun. Legenda Manchester United Gary Neville tidak setuju Klopp dijadikan kambing hitam jebloknya Liverpool.
Dia menyarankan si Merah untuk terus mempertahankan ex-pelatih Borussia Dortmund itu. Saya pikir dia menunjukkan kinerja manajerial yang luar biasa, sama atau lebih baik dari Pep Guardiola dalam 5, 6, 7 tahun ini, kata Neville dilansir dari Daily Mail. Messi ditawari gaji 5,7 triliun rupiah klub Arab Saudi. Melansir Marca, Messi kabarnya menjadi incaran Al Hilal dan Al Ittihad. Dua klub yang berbasis di Riyadh dan Jeddah itu kabarnya siap membayar mahal pulga. Al Hilal dan Al Ittihad disebut siap menggaji Messi senilai 350 juta euro per tahun. Jika dikonversi ke mata uang Indonesia, maka gajinya bisa mencapai 5,7 triliun rupiah. Gaji itu hampir 2 kali lipat dari yang diterima Cristiano Ronaldo. Al Hilal dan Al Ittihad kabarnya meminta bantuan pemerintah Arab Saudi untuk mewujudkan rencana ambisius tersebut, sebab ada kendala untuk mewujudkan transfer Lionel Messi. Kedua tim kabarnya sedang kena sanksi FIFA dan tak bisa membuat rekrutan sampai musim panas berikutnya. Negosiasi kontrak baru Alejandro Garnacho di MU macet. Macetnya negosiasi kontrak baru Garnacho dikarenakan nominal gaji yang ditawarkan Manchester United terlalu kecil. Sebagai informasi, Garnacho saat ini menerima gaji 7.000 pound sterling per pekan di MU. Manchester United menawarkan gaji sebesar 20.000 pound sterling per pekan. Agen Garnacho menilai sang winger layak mendapatkan gaji yang lebih besar karena perkembangan sang winger yang lebih bagus. Jadi mereka menolak tawaran tersebut. Manchester United tak tinggal diam dengan penolakan tersebut. Mereka merencanakan pertemuan lagi dengan agen Garnacho. Mereka akan mempersiapkan tawaran baru untuk sang winger. Pihak Setan Merah berharap Garnacho bersedia menekan tawaran baru mereka tersebut. Dortmund dapatkan talenta muda MU. Dortmund sangat tertarik untuk mengamankan jasa Elanga dari Manchester United. Pakar transfer Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Elanga tertarik untuk bergabung dengan Borussia Dortmund di musim dingin ini. Ia membutuhkan lebih banyak jam terbang di level senior. Alhasil, ia menilai bermain untuk Dortmund bisa menjadi opsi yang baik bagi dirinya. Di sisi lain, Dortmund juga punya reputasi yang bagus dalam mengembangkan pemain muda. Itulah mengapa Elanga sangat tertarik menjadi bagian dari Die Borussen. Romano melaporkan bahwa manajemen Manchester United akan bertemu dengan Elanga dan agennya pada pekan ini. Mereka akan mendiskusikan opsi terbaik untuk sang winger di musim dingin ini, apakah pergi ke Dortmund atau bertahan di MU. Romelu Lukaku diragukan tampil di Derby Milan. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi memaparkan kondisi timnya jelang Derby Milan di Piala Super Italia. Dia menyebut Nerazzurri kemungkinan besar tidak bisa diperkuat Lukaku. Bomber Belgia itu masih berkutat dengan cedera lutut. Romelu Lukaku sebelumnya absen saat Inter Milan menang atas Parma di babak 16 besar Coppa Italia pekan lalu. Lukaku memang lebih banyak menepi akibat cedera sejak kembali dari Chelsea musim panas lalu. Ex-Manchester United itu baru tampil 7 kali bersama Inter dan mencetak 2 gol. Piala FA 2022-2023, Liverpool lolos ke babak keempat. Liverpool akhirnya melaju juga ke babak keempat Piala FA 2022-2023. Menghadapi Wolverhampton Wanderers, The Reds menang 1-0. Gol semata wayang dalam pertandingan ini dicetak oleh Harvey Elliott di menit ke-13. Hasil ini membuat Liverpool melaju ke babak selanjutnya. Liverpool mendapat lawan berat di babak tersebut, yakni Brighton and Hove Albion. Laga Wolves versus Liverpool sempat terhenti gara-gara lampu stadion mati. Kejadian unik tercipta di laga Wolves versus Liverpool pada ronde ketiga Piala FA. Pada detik ke-17 babak pertama, pertandingan sempat terhenti, di mana lampu stadion tiba-tiba mati dan membuat pertandingan dihentikan. Untungnya pertandingan berhenti tak lama dan bisa kembali dilanjutkan.
Untungnya pertandingan berhenti tak lama dan bisa kembali dilanjutkan. Coppa Italia kalah adu penalti lawan Cremonense, Napoli tersingkir. Napoli berhadapan dengan Cremonense di 16 besar Coppa Italia. Partenope tumbang lewat adu penalti dengan skor 4-5. Di babak normal skor berakhir imbang 2-2, di mana Cremonense mencetak gol melalui Charles Picel di menit ke-18 dan Felix Avenaglian di menit ke-87. Sedangkan gol Napoli dicetak oleh Juan Jesus di menit ke-33 dan Giovanni Simeone di menit ke-36. Napoli harus gigih jari dalam adu penalti. Cremonense mampu menang 5-4 dan melaju ke 8 besar setelah seluruh eksekutornya menyelesaikan tugas dengan baik. Piala Super Italia, Inter pede karena sudah kalahkan Barca dan Napoli. Inter Milan percaya diri mampu mengatasi AC Milan di Piala Super Italia. Inter sudah mengalahkan tim-tim tangguh macam Barcelona dan Napoli di awal musim. Kami bermain bagus melawan Barcelona dan Napoli. Milan itu sebuah tim tangguh, tetapi kami percaya diri bahwa kami akan sukses, sebut gelandang Inter Henrik Mkhitaryan dilansir Football Italia. Aku sudah pernah bermain di banyak final, tetapi ini adalah laga Piala Super Italia pertamaku. Ini sangat penting untuk klub dan karirku, sambung bintang Armenia ini. Gagal di Manchester United, Harry Maguire juga berpotensi kehilangan tempatnya di timnas Inggris. Harry Maguire berpotensi kehilangan tempatnya sebagai bek tengah di timnas Inggris setelah Gareth Southgate tertarik untuk memanggil Levi Colwill. Levi Colwill tengah menikmati perjalanan yang cukup menyenangkan sebagai pemain pinjaman di Brighton and Hove Albion pada musim 2022-2023. Sementara itu, keputusan ini juga bisa menjadi kabar buruk bagi Harry Maguire yang tengah berada dalam situasi terburuknya. Maguire sejauh ini terus tersingkirkan di bawah penalti Erik ten Hag di Manchester United karena posisinya telah direbut oleh Luke Shaw. Sir Jim Ratcliffe ikut terlibat dalam persaingan membeli Manchester United. Pemilik INEOS, Sir Jim Ratcliffe, dikabarkan telah ikut terlibat dalam perburuan untuk bisa membeli klub Manchester United dari keluarga Glazer. Pernyataan ini sendiri dikatakan langsung oleh pihak Ratcliffe sendiri, seperti dilansir dari The Times. Seperti yang diketahui, keluarga Glazer, pemilik Manchester United, memang memutuskan untuk menjual Manchester United pada musim ini kepada pihak yang menginginkan dengan harga jual yang fantastis. Ratcliffe sendiri sudah memiliki pengalaman dalam kepemilikan klub bola, karena saat ini sendiri ia juga memiliki satu klub bola dari sisi Ligue 1 yaitu Nice. Yang menarik, Ratcliffe juga pernah berkeinginan untuk membeli Chelsea pada tahun 2022 kemarin. Borussia Dortmund makin dekat untuk amankan Anthony Elanga. Klub Manchester United dikabarkan makin berpotensi untuk melepaskan Anthony Elanga musim dingin ini sebagai pemain pinjaman kepada Borussia Dortmund. Elanga sendiri merupakan salah satu pemain akademi Manchester United yang diorbitkan pada masa pelatih Ralf Rangnick. Akan tetapi kini dengan banyaknya pemain di sektor winger, maka Elanga kesulitan mendapatkan waktu bermain. Karena itu, dilansir dari jurnalis Italia Fabrizio Romano, diketahui apabila Elanga berpotensi untuk cabut ke Dortmund musim dingin ini, hal itu sendiri tak lepas dari kebutuhan Dortmund akan winger karena stok winger mereka berkurang dengan banyaknya cedera yang menghantam skuad mereka. Tawaran besar Borussia Dortmund untuk pilar Spezia resmi ditolak. Borussia Dortmund harus gigih jari lantaran tawaran mereka kepada palang pintu Spezia Jakub Kiwior resmi ditolak. Di Borussen sudah membuka angka 22 juta euro sebagai mahar total untuk mengangkut sosok asal Polandia itu. Mereka beralasan belum ingin berpisah dengan sang pemain yang masih memiliki kontrak hingga 2025 mendatang. West Ham bakal mati-matian pertahankan Declan Rice dengan pasang harga selangit.
Rumor Declan Rice memanas karena kontraknya akan habis pada 2024. Dengan kata lain, ia hanya punya 1 tahun tersisa bersama West Ham pada musim panas 2023 mendatang. Itu adalah waktu krusial bagi West Ham dan klub-klub peminat. Kemungkinan sang pemain pindah sangat besar di waktu tersebut. Tidak heran West Ham sudah siap dengan harga selangit yakni 100 juta euro apabila pemainnya itu tidak mau memperpanjang kontrak. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!